Mr. George! Hi, sir! Mr. George! Hi, sir! Jai Hind! Jai Hind! Hai. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini Mimin bakal rekap alur cerita film aksi peran tahun 2019 yang diangkat berdasarkan kejadian nyata yang bercerita tentang aksi pasukan khusus Angkatan Darat India membalas serangan teroris yang terjadi dicampuri pada tahun 2016 silam. Film garapan Aditya Dari ini dirilis tanggal 11 Januari tahun 2019 dengan rating 8,2 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. Dan ini dia alur cerita film Yuri. Opening movie mengawali cerita pada tanggal 4 Juni tahun 2015 terlihat konvoi kendaraan yang mengangkut pasukan Angkatan Darat India dari Resimen Dogra yang melintas di jalan di Kabupaten Manipur, India. Di perjalanan, salah satu kendaraan itu harus terhenti karena mengalami masalah dengan ban yang pecah. Namun saat mereka memeriksanya ternyata bukan tanpa sengaja ban pecah karena terkena ranjau paku yang sengaja diletakkan di jalan, dan tidak lama kemudian mereka diserang oleh kelompok teroris bersenjata. Kemudian berlanjut pada beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2015 terlihat dua helikopter tempur yang melintas di perbatasan India dan Myanmar. Dua helikopter itu mengangkut sejumlah pasukan dari Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Mayor Karang bersama iparnya Mayor Dian yang memimpin pasukan khusus yang dikenal dengan singkatan para SF. Diketahui mereka diterjunkan ke sana untuk melaksanakan misi operasi serangan balasan untuk memusnahkan para teroris yang bertanggung jawab atas penyergapan beberapa hari sebelumnya. Setelah mendarat mereka langsung bergerak menyusup masuk menjelajahi hutan dan kemudian merampas kekayaan para teroris. Setelah mengintai keberadaan target mereka kemudian membagi tim untuk menyerang dari berbagai sisi bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, serta karena mereka terlatih mereka pun beraksi. Kemudian berlanjut pada tanggal 13 Juni tahun 2015 di kediaman Perdana Menteri di New Delhi. Perdana Menteri mengundang mereka secara resmi dalam jamuan makan malam. Perdana Menteri memberi selamat pada Mengertian dan Mayor Karang serta seluruh timnya atas keberhasilan mereka menghabisi para teroris. Pada kesempatan itu karena Menteri diberitahu bahwa Mayor berencana untuk pensiun agar dia bisa dekat dengan ibunya karena penugasannya di timur perbatasan membuatnya jauh dari ibunya. Ia mengidap penyakit otak, kehilangan daya ingat. Tadi 6 mendengar hal
Itu Perdana Menteri menawarkannya pekerjaan ke bagian administrasi di Markas Besar Stok Pertahanan Terpadu di New Delhi agar dia bisa tetap bekerja dan dekat dengan ibunya. Perdana Menteri juga meminta penasehat keamanan untuk menyediakan seorang perawat yang bisa merawat ibunya 24 jam. Selanjutnya, Vian kini bertugas di belakang meja. Ya, tentu saja terasa asing baginya dan butuh adaptasi. Namun dengan tugas barunya ini kini dia terlihat lebih banyak waktu kumpul bersama keluarga dan merawat ibunya di rumah di mana sebelumnya ibunya dirawat oleh adiknya yang tak lain istri dari Mayor Karan Tolong. Perawat bernama Jasmine juga ditugaskan oleh penasehat keamanan untuk membantunya merawat ibunya. Singkat cerita, pada tanggal 27 Juli tahun 2015 serangan teror oleh kelompok separatis kembali terjadi di India. Diketahui para teroris memasukin dia pada waktu dini hari melalui Sungai Ravi dan menyerang mobil box yang sedang melintas sehingga 11 orang terluka dan 4 orang dinyatakan meninggal. Akibat serangan itu iparnya mereka Ram dan timnya pun kembali ditugaskan ke timur laut India di Uri Kashmir di dekat garis batas India dan Pakistan. Dan atas pilihannya ia kini tugaskan di belakang meja hanya bisa memberi support kepada iparnya dan pada kesempatan itu dia memberi iparnya jam tangan sebagai hadiah. Dan setahun kemudian pada tanggal 26 Juni tahun 2016 serangan teror India kembali terjadi. Diberitakan akibat dari serangan itu 2 anggota militer India terluka. भी मुठभेड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही और लगातार जो है ईडीआई के बिल्डिंग पर Selanjutnya saat tengah latihan menembak Tian dikejutkan dengan tembakan peluru yang selalu tepat sasaran yang dilakukan oleh seseorang yang mengenakan pakaian yang bertuliskan Angkatan Udara India. Dia kemudian menghampirinya yang ternyata adalah rekan kerjanya yang bernama Letnan Serat. Tian lalu bertanya kepadanya mengapa dia berada di sini. Serat lalu menjelaskan jika dia dipindah tugaskan ke markas besar karena kasus indisipliner yang saat ini dalam proses penyelidikan. Di sore hari Vian yang pulang kantor lebih awal, tidak ibunya berada di rumah. Ibunya meninggalkan rumah di saat Jasmine menerima telepon di luar kamarnya. Memberitahu adiknya. Lalu bersama mereka mencari ibunya menyusuri beberapa tempat di komplek pertokoan maupun pusat perbelanjaan. Namun hingga malam pencarian tidak menemukan hasil. Ibunya tak menghilang entah kemana. Kembali ke rumah, Via lalu menyalahkan Jasmine karena kehilangan ibunya. Dia menganggapnya perawat palsu yang tidak berkompeten dan dengan marah dia meminta Jasmine untuk menghubungi departemen intelijennya untuk mencari dan membawa ibunya kembali segera. Yasmin yang menerima telepon memberitahunya jika ibunya ditemukan oleh timnya di bawah jembatan flyover dan sedang diantar pulang. Lalu dengan tegas Jasmine mengatakan dia mungkin bukan perawat yang kompeten namun dia seorang agen intelijen terbaik. The day I came here, मैंने उनके सारे कपड़ों पे GPS tags लगा दिए थे so that we could track her every moment. Tidak lama kemudian ibunya pun kembali ke rumah. Kemudian berlanjut pada tanggal 18 September tahun 2016 di Basecamp Angkatan Darat India di Uri Kashmir saat fajar terlihat 4 orang pria menyusup masuk ke game tersebut. Gempa teroris yang berhasil merapat tenda Basecamp kemudian mempersenjatai diri mereka dengan senapan bazooka dan granat lalu mereka masuk ke tenda dan menembaki para tentara India yang sedang tertidur.
New Delhi, jenazah Mortar N dan beberapa korban meninggal lainnya diberikan penghormatan penuh dalam upacara militer. Kerabat keluarga dan pasukan turut larut dalam upacara itu termasuk iparnya Mayor. Pilihan suasana haru dan duka makin kian terasa saat putri kecil mereka Ran memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah ayahnya. Selanjutnya, pasca penyerangan Yuri pada tanggal 19 September tahun 2016, Perdana Menteri dan beberapa menterinya mengadakan rapat terbatas dan tertutup di sana. Perdana Menteri mengatakan kredibilitas dan kepercayaan rakyat akan sirna jika mereka tidak melakukan aksi serangan balasan. India menuding pelaku penyerangan Yuri dilakukan organisasi teroris yang berbasis di wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan tank dan artileri akan dikirim ke garis perbatasan dalam 8 jam ke depan. Militer India bersiap untuk berperang. Lalu Penasehat Keamanan Nasional menyarankan serangan bedah atau surgical strike, yang artinya serangan ini bukan perang dengan raket Pakistan, melainkan serangan yang dilakukan hanya untuk menyasar para teroris yang berbasis di Pakistan. Angkatan Darat India akan melakukan serangan bedah di markas teroris yang berada di sepanjang garis kontrol perbatasan di Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan. Perdana Menteri pun menyetujui usulan serangan itu dan memberi tanggung jawab penuh kepada penasehat keamanannya atas rencana misi itu. पाकिस्तान में आज तक का सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक होगा। Selanjutnya, Fian yang berada di rumahnya terlihat sangat terpukul akibat kematian iparnya Mayor Karan. Lalu tidak lama kemudian Kapten Sartaj datang menemuinya dan memberitahunya jika dia dan timnya mendapatkan perintah untuk misi pembalasan Yuri di Kashmir dan perempatan, yaitu dia memberikan jam tangan milik merek Arah yang sudah rusak. Jam tangan yang diberikan Fian tempo hari. Untuk itu dia dan timnya sangat berharap jika Mayor Fian yang memimpin mereka operasi dimaksud lalu beranjak pergi. समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उसकी 2 मैली शर्टें मिली। Dan keesokan harinya dengan mengenakan seragam resmi, Mayor Fiar menemui Kepala Staf Angkatan Darat di kantornya. Dia sangat memohon kepadanya untuk mengizinkannya ikut serta dalam misi operasi di Kashmir demi negara dan saudaranya, dan dia berjanji akan kembali dengan semua prajuritnya dalam keadaan hidup dan selamat. Mendengar hal itu, Kepala Staf Angkatan Darat langsung menyetujuinya. Dia diminta untuk segera mempersiapkan tim terbaiknya. Keesokan paginya dia pun bertemu dengan Jenderal Crevel dan mulai memetakan teritori titik-titik area yang akan mereka lalui saat penyerangan lalu. Setelah itu ditemani kapten serta tersedia menemui pasukannya yang akan ikut bersamanya dalam misi penyerangan nanti. Biar memilih pasukan komando elit Gatak Force dari Resimen dan Resimen Dogra bersama dengan pasukan khusus para SF, karena sebagian besar tentara yang tewas dalam serangan di Yuri berasal dari resimen ini, sehingga semangat balas dendam para pasukan pun begitu membara. Commandos, who are we? How's the Josh? Kemudian berlanjut di markas besar ISI yang merupakan badan pusat intelijen terkuat di Pakistan. Salah satu pejabat di sana memberitahu titik koordinat kepada Jasmine. 7 lokasi area yang terkonfirmasi sebagai area para teroris. Jasmine ternyata adalah salah satu agen intelijen India dengan nama aslinya Sarma. Jasmine kemudian memberitahukan hal ini pada penasehat keamanan, namun area tepatnya keberadaan markas para teroris masih harus dipastikan fisiknya. Untuk itu penasehat keamanan menghubungi kantor fasilitas kontrol utama yang berada di kota Hasan, Karnataka untuk membantu mereka melacak tepatnya di mana markas para teroris itu berada. Karena misi operasi surgical strike hanya dapat dilaksanakan jika revisi target mereka sudah diketahui, upaya pencarian pun terus dilakukan. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan area tepatnya fisik keberadaan markas teroris. Dalam rapat terbatas bersama penasehat keamanan, Jasmine menjelaskan 5 markas teroris berada di daerah terpencil sehingga mudah ditemukan, namun belum markas lainnya berada di daerah pemukiman ramai penduduk sehingga satelit sulit menemukan fisik markasnya.
Mendengar hal itu, penasihat keamanan kemudian mengunjungi kantor DRDO yang merupakan lembaga pengembangan teknologi persenjataan dan pertahanan untuk militer India. Di sana dia mencari drone pengintai yang bisa digunakan untuk menyusup masuk dan melacak keberadaan markas teroris tanpa terdeteksi. Namun tanpa sengaja dia melihat burung robot yang bentuknya menyerupai burung elang yang sedang dikendalikan oleh seorang anak magang bernama Islamabai. Karena penasaran, dia kemudian meminta izin untuk menunjukkan cara terbang dari drone buatannya. कम 4 घंटे का बैटरी बैकअप है सिंगल चार्ज पे। What's the range? So it can fly up to a distance of 12 kilometer और कम से। It has a 16 megapixel camera and 7.2x digital zoom. It's GPS, infrared, night vision enabled. Dia kemudian meminta Ihsan bersama 4 drone buatannya ikut ke Kashmir membantu mereka mencari dan melacak 2 markas teroris lainnya. Di saat yang sama di tempat terpisah, Fian mengundang Selera untuk menjadi pilotnya dalam misi operasi penyerangan nanti lalu dan menghubunginya dan memberitahunya bahwa intelijen militer di Baramulla, Kashmir menangkap 2 orang yang dicurigai mengetahui informasi tentang serangan di Uri. Mereka menginterogasi 2 orang itu untuk mencari informasi terkait siapa dalang dari serangan. Curiga seperti biasa, proses interogasi syarat dengan kekerasan dan penyiksaan tak tahan. Dengan penyiksaan mereka akhirnya memberitahu 2 orang yang paling bertanggung jawab dalam penyerangan di Uri, Idris Khan si penyusun rencana dan Jabar Firozi dalangnya. Mereka berdua membentuk kelompok teroris yang berbasis di perbatasan Pakistan dan diketahui kelompok terorisme yang memasuki India tanpa terdeteksi karena melewati sebuah gua alam yang berada di sekitar sana. Namun kini letak gua itu sudah diketahui oleh militer India. Penasehat keamanan meminta helikopter yang akan mengangkut pasukan nanti dicat mirip warnanya dengan warna helikopter Angkatan Udara Pakistan dan juga meminta penambahan pasukan di perbatasan dan menembaki artileri mereka di perbatasan. Perhatian militer Pakistan mau nonton Ude Today. Setelah mengetahui titik area dan target sasaran mereka, Fian dan pasukannya terlihat melaksanakan latihan bersama dan juga bersama Jenderal Gravel memetakan area masuk dan keluar saat penyerangan nanti di tempat terpisah. Otoritas Pakistan yang meeting bersama mendengar kabar jika militer India akan melaksanakan aksi pembalasan dan mencurigai kegiatan militer India di perbatasan hanya untuk mengalihkan perhatian mereka. Namun, penasehat keamanan Pakistan mengatakan poin dia takkan terpikir lakukan serangan karena saat ini militer mereka disibukkan dengan kegiatan di perbatasan Sein. Selanjutnya pos depan Angkatan Darat India. Di perbatasan mereka luncurkan drone elang buatan Ihsan yang dikendalikan dari jarak jauh. Dronenya terbang menyusup masuk area pemukiman mencari keberadaan markas para teroris tanpa terdeteksi. Mereka akhirnya mendapatkan fisik markas persembunyian dan game pelatihan para teroris dan 2 orang teroris target buruan mereka terkonfirmasi berada di sana. Operasi akan dimulai pada tanggal 8 September. Pukul 12 sebanyak 50 komando akan diberangkatkan dengan menggunakan helikopter tempur. 80 komando akan dibagi menjadi 4 tim Alpha, Bravo, Charlie dan Delta. Tim Alpha dipimpin oleh mayor pihak yang akan menyerang markas B1 dan B2 yang dihuni oleh Inggris dan Jabar, sementara tim lainnya akan menyerang markas-markas teroris lainnya. Masing-masing tim terdiri dari 20 personil dan masing-masing tim akan melumpuhkan 2 target dan tepat pada jam 2 dini hari penyerangan akan dilakukan. Target operasi serangan ini mereka rencanakan selesai hanya dalam 40-50 menit yang artinya pada jam 3 dini hari. Mereka sudah dijemput oleh dokter dan pada pukul 5 mereka sudah berada di Pangkalan Udara Srinagar. सुना है विहान आपने वादा किया है कि आप अपने सारे सिपाहियों को जिंदा सही सलामत वापस लाएंगे। मैं और मेरे कमांडोज 30 तारीख की रात डिनर आपके साथ करना चाहेंगे।
jam 8 pagi para pasukan berkumpul dan diberi arahan oleh mayor pilihan terkait pembagian tim peran dan tugas masing-masing serta titik-titik area yang akan mereka lalui dalam operasi penyerangan nanti. Sementara otoritas Pakistan yang sedang meeting bersama pun akhirnya terkejut melihat foto yang diberikan oleh intelijennya. Setelah memotivasi pasukannya, operasi pun dimulai. Bravo, Charlie, Delta berangkat lebih dulu ke lokasi target sasaran. Ihsan juga di udara melakukan pengintaian dan di malam harinya pukul 12.30 tim Alpha pun juga berangkat menuju target sasaran. हम यहाँ बोर हो रहे हैं, आइए ना बैठिए हमारे साथ। बस जरा सी देर में। इंडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है। Sementara itu mata-mata India yang berada di Pakistan bertemu dengan penasehat keamanan Pakistan dan pada kesempatan itu mereka membuat penasehat keamanan Pakistan tidak sadarkan diri lalu menyuntiknya dengan serum kejujuran sehingga mereka mendapatkan informasi bahwa Menteri Pakistan sudah menyiapkan sistem pertahanan udara di perbatasan Pakistan. Sehingga jika radar mereka mendeteksi aktivitas mencurigakan di udara, maka mereka akan meluncurkan rudal anti pesawat untuk menembak jatuh. Mendengar hal itu mereka lalu memberitahu penasehat keamanan agar tim Alpha tidak terbang melewati garis perbatasan Pakistan dan benar saja helikopter yang mengangkut tim Alpha deteksi oleh radar yang mereka petugas perbatasan Pakistan sehingga militer Pakistan menyiapkan rudal anti pesawat. Namun dengan segera penasehat keamanan menghubungi pihak dan memberitahunya untuk segera memutar balik dan menjauh dari radar. Penasehat keamanan lalu meminta untuk batalkan misi karena tim Alpha tidak akan mungkin melewati radar di udara ini. Dia kemudian meminta Jasmine untuk memberinya titik koordinat gua alam gua yang pernah dilewati teroris ketika masuk ke India karena dia dan timnya bertekad untuk membasmi para teroris malam ini juga. Mereka akhirnya diturunkan ke titik koordinat yang diberikan untuk menempuh jalur darat melewati gua untuk menyusup masuk melewati garis perbatasan Pakistan. Penasehat keamanan lalu minta Ihsan mengendalikan drone-nya untuk menjadi mata mereka. Lanjut mereka pun harus menempuh beberapa kilometer untuk sampai ke markas teroris dan pada pukul 12.30 pagi mereka pun akhirnya tiba ke target sasaran. Para teroris bersenjata lengkap dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki serta karena mereka terlatih mereka pun beraksi. Berhasil menghabisi semua teroris yang berada di markas B1. Mereka kemudian langsung melanjutkan penyerangan mereka menuju markas B2 yang dihuni oleh Idris dan jabat mereka juga diberitahu bahwa tim Delta sudah menyelesaikan misinya sementara tim Bravo dan Charlie juga sedang menyerang targetnya tim Alpha kemudian tiba di area pemukiman tempat di mana markas teroris B2 berada. Setibanya di target sasaran mereka kemudian membagi tim yang akan menyerang masuk dari berbagai sisi.
एड्रेस मिला? Not yet, sir. वे यही है। किसी ने पुलिस को खबर कर दिया। Just 2 minutes away. Vihan, hurry up! But Idris has to die. But Vihan... Sartaj, move. Dia namin! Si membunuh targetnya kemudian bergerak menyusul timnya menuju titik penjemputan, namun dia diserang oleh polisi Pakistan bergabung dengan timnya. Mereka kemudian diserbu oleh helikopter militer Pakistan. Mereka akhirnya berhasil meloloskan diri keluar dari perbatasan Pakistan. Seluruh tim berhasil menyelesaikan misi tanpa satupun dari mereka yang menjadi korban. Kembali ke pangkalan udara, Piang ditemui oleh Jasmine yang memberinya selamat. Film pun diakhiri dengan makan malam formal bersama dengan Perdana Menteri. Demikian episode movie review kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar. Jika video ini menghibur, sampai jumpa guys pada video-video selanjutnya.